Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas rukun salat yang ketiga, yaitu rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li itu adalah rukun perbuatan atau gerakan di dalam salat. Yang sebelumnya kita sudah membahas rukun sholat yang berkenaan dengan rukun qalbi, yaitu niat, berkenaan dengan hati. Kemudian rukun qauli atau ucapan yang berkaitan dengan ucapan, ini ada 5. Dan sekarang yang berhubungan dengan perbuatan atau gerakan di dalam sholat. Apa saja rukun fi'li di dalam sholat? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau kita mampu berdiri, maka wajib berdiri sholatnya. Maka sholat fardu ini tidak sah dikerjakan di dalam mobil, karena nggak mungkin berdiri. Kan darurat, Ustadz sedang dalam perjalanan, nggak bisa. Harus berhenti dulu, sholat di jalan misalnya, atau istirahat di masjid misalnya. Nggak bisa di dalam mobil, karena sholat fardu itu harus sempurna. Berdiri bagi yang mampu. Bukankah di dalam perjalanan tidak mampu? Mampu dia. Cuman kondisinya di dalam mobil. Berbeda lagi ketika seseorang ini sakit parah, tidak mampu berdiri, barulah dia sholat duduk. Kalau mampu berdiri, maka wajib berdiri. Dan ketika kita sakit, gak sembarangan. Cuma sakit demam misalnya, kemudian dia langsung sholat duduk. Saya sedang sakit nih, makanya saya sholat duduk. Nggak bisa. Lihat dulu kondisinya. Kalau dia mampu pergi ke toilet sendiri, artinya dia bisa berjalan. Kalau bisa berjalan, bisa berdiri. Untuk itu, walaupun dia sakit, tipes sekalipun, tapi dia mampu berdiri, maka wajib berdiri. Misalnya dia hanya mampu berdiri cuma 2 menit atau 1 menit. Maka gak masalah dia berdirinya 1 menit. Ketika sholat mulai terasa pusing, setelah 1 menit langsung dia duduk. Dilanjutkan sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi yang penting dia berdiri dulu karena dia mampu berdiri. Jadi berdiri bagi yang mampu dan berdiri semampunya. Lalu jika orang tidak sanggup berdiri bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di dalam sholat orang yang sakit. Terus bagaimana dengan sholat di atas kursi? Itu pun akan saya jelaskan di dalam bab sholatnya orang yang sakit. Silahkan buka, linknya saya tulis di deskripsi. Di situ juga saya akan bahas urutan sholatnya orang yang sakit. Jika tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Duduknya seperti apa? Ya, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk, ada duduk sila. Kemudian bagaimana sholatnya, lalu bagaimana sholat orang yang tidur, lalu bagaimana sholat kalau memang harus di atas kursi. Kemudian jika dia terjatuh di motor, kakinya tidak bisa ditekuk, cuman hanya sebelah, itu akan saya bahas lengkap di dalam sholatnya orang yang sakit. Kemudian ketika berdiri ini, kakinya tidak wajib lurus ke depan. Begini pun gak masalah. Karena yang wajib menghadap kiblat itu hanya dadanya. Jadi kalau kakinya agak nyerong itu gak masalah. Tapi bagusnya memang seluruh badan kita ini menghadap kiblat. Termasuk kaki semuanya menghadap kiblat, jadi lurus. Itu bagusnya. Afdolnya. Tapi kalaupun tidak seperti itu gak masalah. Kemudian rukun fi'li yang kedua yaitu ruku plus TM. Apa itu TM? Tumaknina. Jadi ketika ruku ini nggak ada bacaan yang wajib. Nggak membaca apapun tetap sah sholatnya. Yang wajib di dalam ruku itu adalah tumaknina. Apa itu tumaknina?
tumakninah itu tenang. Seukuran membaca subhanallah tapi santai. Jangan cepat. Allahu Akbar subhanallah, samiallahu liman subhanallah. Nggak bisa. Bacaan subhanallahnya subhanallah yang tenang, bukan subhanallah yang cepat. Itu baru disebut tumakninah. Walaupun hanya satu kali bacaan subhanallah, tapi yang tenang. Bagaimana ruku yang benar? Kita langsung praktek. Jadi minimalnya ruku itu adalah tangan sampai ke lutut. Jadi seperti ini. Jadi posisi seperti ini udah sah rukunya. Kenapa? Yang penting tangan kena ke lutut. Namun sempurnanya si punggung ini rata. Begini. Ini rata. Kemudian mata memandang ke antara dua kaki sini. Kadang-kadang orang ketika ruku itu malas meratakan punggungnya. Biasanya suka seperti ini. Gak masalah. Ini hanya sekedar kesempurnaan saja. Seperti ini pun sudah cukup. Sempurnanya seperti ini, rata. Kemudian mata memandang ke antara dua kaki. Agak sedikit bawah, gak masalah. Ke bawah, ini hukumnya makruh. Kalau makruh berarti masih sah. Hanya saja kita hindari karena tidak mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, justru mendapatkan pahala. Kemudian sempurnanya lagi, ini tangan dilebarkan, bukan dirapatkan. Rapat itu sunnah ketika sujud. Tapi ketika ruku tangannya lebar. Jadi seperti ini. Ini sempurnanya ruku. Kemudian di dalam ruku ini sunnah membaca tasbih. Tidak wajib ya. Karena tadi dijelaskan tidak ada bacaan wajib. Sunnah membaca tasbih. Minimal 1 kali. Subhanallah. Atau yang diajarkan Nabi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau 3 kali, sunnah di atas sunnah. Membaca tasbihnya sunnah, 3 kalinya sunnah. 1 kali saja sudah sunnah, 3 kali sunnah di atas sunnah. Di dalam ruku juga disunahkan untuk doa. Doa sepanjang mungkin silahkan. Tapi jangan dilakukan dalam sholat berjamaah. Apalagi ketika jadi imam. Kasihan makmumnya. Kalau menggunakan bahasa Arab boleh disuarakan. Boleh diucapkan. Tetapi kalau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa lainnya, itu wajib di dalam hati. Kalau bersuara, batal sholatnya. Namun tetap tasbih lebih diutamakan daripada doa. Artinya kalau pengen lama rukunya, baca tasbih 11 kali, 21 kali, 33 kali. Terserah. Karena ruku ini tidak ada batasan lamanya berapa panjang. Boleh dipanjangkan. Walaupun kebanyakan sekarang orang itu lamanya waktu sujud. Ruku pun disunahkan lama. Kemudian rukun fi'li yang ketiga adalah i'tidal plus TM atau tumakninah. I'tidal ini diam saja, berdiri diam. Tangannya mau di samping bebas, bahkan ada yang sebagian di depan. Kenapa dia memilih di depan? Karena ditakutkan ketika dia mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, menggerakkan tangannya ke bawah, takutnya bergerak. Kalau tangannya bergerak lebih dari 3 kali, ini bisa membatalkan sholatnya. Ada gerakan 3 kali. Ketika dari ruku,
mau ke i'tidal disunnahkan untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Hanya ini saja yang berbeda. Yang lainnya takbir. Mau ke ruku, mau ke sujud, mau ke duduk di antara dua sujud, semuanya takbir. Ketika mau ke i'tidal, ini berbeda sendiri, yaitu bacaannya sami'allahu liman hamidah. Disunahkan membaca doa Rabbana walakal hamdu. Segitu aja sudah sunnah. Ditambah lagi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau satu lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Barang siapa membaca doa tadi yang barusan, maka 30 malaikat rebutan menulis pahalanya. Saking besarnya itu pahala sampai 30 malaikat rebutan untuk menulis pahalanya. Pilih salah satunya. Jangan sampai kita nggak hafal walaupun satu doa i'tidal. Ya minimalnya Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Jadi ketika i'tidal ini bacaannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam i'tidal ini sunnah kunut ketika sholat subuh. Gak perlu diperdebatkan. Ini sunnah muakkad. Kalaupun tidak mengamalkannya ya silahkan. Jangan saling menyalahkan. Keduanya pun ada dasarnya. Yang menetapkan hukum pun bukan orang-orang seperti kita, orang-orang bodoh, tidak. Para imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad, yang kompeten dalam ilmu fikih. Kita tinggal ngikut kok repot. Saya nggak mau kunut Ustaz, ya silahkan. Tapi jangan menyalahkan yang kunut. Begitu juga yang kunut. Karena dari kecil dia kunut, berada di lingkungan NU, pergi keluar, kemudian menemukan masjid yang tidak kunut, dia pergi ke belakang sholat subuh lagi. Kenapa? Gak kunut sholatnya. Innalillahi. Seakan-akan kunut itu wajib. Berarti menyalahkan orang yang sholat tanpa kunut. Jadi jangan saling menyalahkan. Mana yang benar? Yang benar yang sholat, yang salah yang gak sholat, itu aja cukup. Yang kunut dan gak kunut berantem, yang senang siapa? Yang gak sholat. Mendingan kita gak berantem, kata mereka. Jadi silahkan amalkan ataupun tidak amalkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Kemudian, nah ini i'tidal itu berbeda dengan ruku. Ruku ini disunahkan untuk dipanjangkan sampai membaca tasbih 11 kali. Begitu juga nanti sujud, boleh dipanjangkan. Tapi i'tidal tidak boleh dipanjangkan. Kalau i'tidal kita panjangkan melebihi ukuran bacaan Al-Fatihah. Berapa menit itu Al-Fatihah? Bisa 2 menit, bisa 1,5 menit, bisa 1 menit. Paling lama 2 menit lah. Kalau dia i'tidalnya sampai 2 menit, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena i'tidal ini rukun pendek, gak boleh panjang. Berbeda dengan sholat tasbih, memang rukunnya seperti itu, maka diperbolehkan kalau sholat tasbih. Kemudian yang keempat, sujud 2 kali plus tumakninah. Syarat sujud ini ada 7 perkara yang wajib nempel. Apa itu? 1 kening, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut, 6, 7 jari-jari kaki. Jadi jari-jari kaki harus dilipat. Ini pendapat yang mu'tamad, pendapat tertinggi atau pendapat paling sahih. Kita ambil yang ini. Ketika sujud, 7 perkara ini tempelkan ke lantai. Tapi ada pendapat yang lain, walaupun ini tidak mu'tamad, yang wajib menyentuh ke lantai itu hanya keningnya saja. Berarti
Kalau hanya keningnya saja yang wajib nempel ke lantai, jari-jari kaki tidak kita lipat, ini tetap sah. Kenapa? Karena yang wajib hanya jidat saja. Kalau jidat, ini seluruh ulama sepakat wajib nempel ke lantai. Jadi kalau jidatnya ini tertutup oleh peci kita misalnya, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tertutup. Tertutup oleh sorbannya, sama, tidak sah sholatnya. Jadi harus terbuka. Perhatikan ya. Namun kita jangan suudzon kepada orang yang menggunakan sorban sampai menutup jidatnya ketika ceramah misalnya. Karena mungkin ketika sholat dia mengangkat sorbannya sehingga jidatnya bisa nempel ke lantai. Seperti guru kita Agim. Beliau kalau di luar atau lagi ceramah atau sedang ceramah, maka sorbannya itu menutup keningnya. Tapi ketika sholat insya Allah dibuka. Jangan suudzon kepada orang yang menggunakan sorban seperti itu. Dan kening ini tidak boleh tertutup oleh sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak. Sejadah kita gantungkan di leher, ketika sujud sejadahnya ke depan, menghalangi jidat kita ke lantai. Itu baru tidak sah sholatnya. Tapi kalau sejadahnya taruh di bawah, tidak bergerak ketika kita bergerak, maka ini tidak menghalangi. Karpet kan ketika kita bergerak tidak ikut bergerak, maka nggak masalah kita sholat di atas karpet. Jidat kita menyentuh ke karpet. Tapi kalau karpetnya kita bawa, nah itu baru menghalangi kening kita ke lantai. Tapi siapa yang membawa karpet? Nggak mungkin juga kan? Contoh yang mungkin sering terjadi ketika sholat membawa sorban. Ketika sujud, sorbannya ke depan. Akhirnya kening terhalang oleh sorban, maka sholatnya tidak sah. Termasuk peci ya. Dan rambut, kalau hanya satu helai dua helai, ini tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena pasti ada bagian kening yang lain yang kena ke lantai. Kecuali seluruh rambutnya ke depan, menghalangi seluruh keningnya, baru tidak sah sholatnya. Lalu ketika kita mau sujud, mana yang lebih dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Keduanya ada dalilnya. Jangan saling menyalahkan. Kalau saya bahas ini akan panjang. Maka silahkan amal sebisanya. Kalau mampu lututnya dulu, silahkan lututnya dulu. Kalau mampu tangannya dulu, silahkan tangannya dulu. Yang penting jangan jidatnya dulu. Kemudian ketika berdiri dari sujud, harus mengepalkah? Atau hanya sekedar biasa saja ke depan? Itu pun sama. Ada dalilnya masing-masing. Jadi jangan saling menyalahkan. Ada yang duduk istirahat dulu baru berdiri, ada yang langsung bertumpu ke tanah langsung berdiri. Jangan dipermasalahkan, semuanya ada dasarnya. Semuanya benar. Yang salah siapa? Yang tidak sholat. Sekali lagi jangan berantem gara-gara hal sepele seperti ini. Ini kan ranting. Yang namanya ranting pasti banyak cabangnya. Seperti ini. Ketika dari sujud, ada orang yang sebelum berdiri duduk dulu. Seperti ini. Allah. Atau ada yang langsung. Allah. Atau ada yang bertumpu ke lantai. Allah. Bertumpunya seperti ini. Ada yang bertumpunya dengan mengepal. Allah. Mana yang benar? Semuanya benar. Jangan saling menyalahkan. Kemudian disunahkan ketika sujud itu mata memandang hidung. Jangan merem. Merem itu makruh. Malah takut nanti ketiduran. Kita akan praktek seperti apa minimalnya sujud. Adalah kepala lebih rendah daripada bokongnya. Dan seperti apa
sempurnanya sujud. Ketika sujud, minimalnya kepala lebih pendek daripada bokongnya. Seperti ini pun sudah sah. Kenapa? Karena ketika sujud seperti ini, bokongnya lebih tinggi daripada kepala kita. Ini sudah sah. Itu minimalnya sujud. Sekarang mungkin kita jarang praktek seperti itu. Tapi nanti ketika kita umroh, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Ketika kita mencoba untuk sholat di Hijr Ismail, itu berdempetan. Saya pernah itu sholat, saya di sini, kemudian di depan saya ada sebelah sini. Hanya kebagian ruang segini. Berapa jengkal ini? 2 jengkal. Bagaimana sujud saya? Ya seperti ini. Sekarang mungkin gak pernah praktek, tapi nanti di Hijr Ismail, orang itu berdempetan sekali. Yang penting kening nempel ke lantai, dan dia lebih pendek daripada bokongnya. Itu minimalnya sujud. Seperti ruku tadi, ada minimal ruku, ada sempurnanya ruku. Begitu juga dengan sujud. Ada minimal sujud seperti tadi, dan juga ada sempurnanya sujud. Seperti apa sempurnanya sujud? Pertama, renggang. Ya. Jangan seperti ini. Ini terlalu dekat, tapi sunnahnya renggang. Kemudian kita mengambil pendapat yang muktamad, ketujuhnya nempel, yaitu telapak tangan, lutut, dan juga jari-jari kaki beserta kening. Semuanya nempel. Jari kaki seperti ini. Ditekan sehingga semuanya menekuk. Pertama itu renggang dan ketujuh perkaranya nempel. Kemudian si punggung itu dinaikkan ke atas. Ini naik ke atas. Bukan seperti ini. Tapi ke atas kan. Tangannya renggang. Kalau memungkinkan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sholat berjamaah, kemudian rapat-rapat, jangan dipaksakan seperti ini. Nanti bakal bersenggolan dengan orang yang di sampingnya. Setelah sholat, berantem nanti. Jadi ditinggalkan sholat seperti itu kalau sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah bagaimana? Segini aja cukup. Karena di sini ada orang yang sedang sholat juga. Kalau dua-duanya kekeh, kedua-duanya bersikeras pengen seperti itu, nanti berantem. Ukuran ini punggung naik ke atas, itu seukuran binatang kecil bisa lewat. Seperti anak kucing. Jika kita seperti ini, anak kucing bisa lewat. Itu sempurnanya sujud. 7 perkara nempel, kemudian renggang, punggungnya dinaikkan ke atas. Dan juga tambahan, hidung nempel ke lantai juga, ini sunnah. Jadi hidung nempel ke lantai ini sunnah bukan wajib. Jadi kalaupun tidak ditempelkan ke lantai, tetap sah saja. Jadi kalau sholat menggunakan masker, tetap sah saja. Kenapa? Karena hidung tidak disyaratkan untuk nempel ke lantai. Yang wajib menempel ke lantai itu keningnya saja. Lalu ketika sujud ini biasanya ada yang seperti ini. Lengannya nempel ke lantai. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Sah tidak? Sah. Karena makruh itu tidak menyebabkan batalnya sholat. Tetapi kita hindari supaya kita mendapatkan pahala. Kadang-kadang ketika malas, sujud kita seperti ini. Sah tidak? Sah. Karena minimalnya tadi yang pertama. Yang penting kepala lebih pendek daripada bokongnya.
Seperti ini pun sah. Apalagi hanya seperti ini, tetap sah. Sikunya diletakkan di paha. Cuman tidak mendapatkan kesempurnaan. Kalau diletakkan di paha tidak makruh, tapi tetap tidak sempurna. Tapi kalau lengannya ditaruh di lantai seperti ini, baru hukumnya makruh. Dan sama dengan ruku, sujud sunnah untuk dipanjangkan. Kalau mampu 1 jam silahkan, mampu 2 jam silahkan. Namun nanti setelah sujud badan encok semua. Karena sujud kelamaan. Jadi lama pun sewajarnya saja. Tapi kalau mampu silahkan. Hanya saja jangan dilakukan dalam sholat berjamaah. 5 menit cukuplah. Karena ketika sujud ini disunahkan untuk berdoa. Berdoa apa saja. Tapi sayang, kalau ketika sujud doanya untuk dunia. Ketika sujud minta akhirat. Biasanya orang suka melakukan sujud lama itu di dalam rakaat terakhirnya. Ulama mengatakan ketika sujud terakhir dan kita mau lama, jangan tinggalkan 3 doa. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Jangan ditinggalkan doa ini. Ya Allah, berikanlah saya taubat nasuha sebelum saya mati. Kalau sebelum mati kita sudah sempat taubatan nasuha, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Masalahnya kan untuk taubatan nasuha itu kan susah. Sekarang taubatan nasuha, besoknya maksiat lagi. Namanya bukan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu benar-benar berhenti dari dosanya dan tidak mengerjakan lagi. Makanya kita meminta taubat nasuha sebelum kita mati. Sehingga kita mati tidak membawa dosa apapun. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Matinya husnul khatimah. Kalau mati kita husnul khatimah, ya sudah jelas kita dianggap baik kehidupannya oleh Allah. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ada di dalam agamamu. Artinya selalu taat kepadamu ya Allah. 3 doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau pengen sujud lama. Setelah 3 doa ini, dan kita mau memperpanjang sujud kita, baru doa-doa yang lain. Tapi 3 doa ini prioritaskan di awal. Jangan sujud lama, hanya dunia saja yang didoakan. Sekali lagi, kalau bahasa Arab boleh disuarakan. Tapi kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, ini harus di dalam hati. Doa sepanjang mungkin silahkan. Tapi jangan dilakukan dalam sholat berjamaah. Apalagi ketika jadi imam. Kasihan makmumnya. Kemudian rukun fi'li yang kelima, duduk antara 2 sujud plus tuma'ninah. Duduk di antara 2 sujud sunnahnya bagaimana? Duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Kita praktek ya. Kalau iftirash, menduduki kakinya. Ujungnya seperti ini nggak masalah. Seperti ini nggak masalah. Seperti ini pun nggak masalah. Yang penting bokongnya. Menduduki kaki, kedua kakinya dilipat, itu iftirash. Ujung jarinya ini bagaimanapun terserah. Ya. Mau seperti ini, bebas. Bagaimana kalau duduk tawaruk? Seperti duduk pada tasyahud akhir, tetap sah saja, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Duduk sila boleh? Boleh, hanya saja merepotkan diri sendiri. Jangan lupa, dalam duduk antara 2 sujud ada doa yang disunahkan Nabi, yaitu membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Jangan dipanjangkan sampai ukuran bacaan Al-Fatihah seperti itidal tadi.
bisa batal. Karena duduk antara dua sujud adalah rukun pendek. Doa baca tadi dengan perlahan, insya Allah tidak sampai seukuran Al-Fatihah, masih diperbolehkan. Kemudian rukun fi'li yang keenam, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini sunnahnya duduk tawaruk. Bagaimana? Kita akan praktek. Bagaimana itu duduk tawaruk? Duduk tawaruk itu seperti ini. Kaki kiri dimasukkan. Kemudian jari kaki kanan ini nggak masalah seperti ini. Ataupun seperti ini. Atau bahkan seperti ini. Sama saja. Karena fokusnya di sini. Kaki kiri masuk ke kaki kanan. Kemudian bokongnya langsung menyentuh ke lantai. Duduknya di atas lantai. Terus bagaimana kalau duduk iftirash? Gak masalah. Justru bagi orang yang gemuk biasanya duduk iftirash. Karena mereka kesusahan kalau duduk tawaruk. Jadi sunnah duduk tawaruk. Tapi kalau duduk iftirash pun tetap sah. Dan tasyahud akhir ini ujung jarinya diletakkan di ujung paha. Semuanya dilipat kecuali telunjuk. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk kita naik. Sebelumnya mata kita memandang ke antara dua kaki. Ketika membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, mata kita memandang ke jari telunjuk kita. Lalu bagaimana dengan putar jari? Itu pun jangan kita perdebatkan. Antara orang yang asyhadu alla ilaha illallah ataupun dengan orang yang asyhadu alla ilaha illallah langsung dikebawahkan lagi. Ada yang dari pertama, ada yang muter-muter, semuanya insya Allah benar. Yang salah, yang tidak salah. Selalu saya ulang-ulang supaya kita tidak mudah menyalahkan yang berbeda sholatnya dengan kita. Ini kan banyak gerakan Ustadz. Jari itu tidak dianggap sebagai gerakan yang membatalkan sholat. Jadi tidak batal. Setelah bacaan tasyahud beres, kita salam. Setelah salam, kita disunahkan untuk niat keluar dari sholat. Jadi hanya 6 saja rukun fi'li ini. Rukun qauli ada 5. Rukun qalbi ada 1. Jadi ada berapa rukun sholat? Kalau dari gerakan, ucapan, dan juga hati hanya 12. Ada tambahan sedikit, yaitu tertib. Tapi tidak termasuk rukun fi'li, qauli, dan juga qalbi. Kenapa? Karena tertib ini hanya sekedar urutan saja. Tapi jarang orang sholat tidak tertib. Ruku, sujud, kemudian berdiri jarang. Tapi ini tetap dianggap sebagai rukun. Wajib tertib sholatnya. Kemudian tambahannya yang lain, tumakninah. Tapi tumakninah sudah dimasukkan di sini. Jadi nanti ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 12, silahkan. Berarti tidak memasukkan tertib dan tumakninah. Walaupun dalam pengamalannya mereka tertib dan tumakninah. Ada yang mengatakan 13 plus tertib. Karena tumakninahnya ada di sini langsung. Sama sah juga. Ada yang mengatakan 14 plus tumakninahnya disebutkan juga. Gak masalah. Bahkan ada yang mengatakan 17. Loh 17 bagaimana cara ngitungnya? 1 tambah 5 6. 6 tambah 6 12. Tambah tumakninah 1 per 1. 1, 2, 3, 4. Jadi 16. Plus tertib jadi 17. Baik 12, 13, 14, ataupun 17, yang penting amalnya sama, gak perlu diperbincangkan. Karena orang yang menganggap 12 pun, tetap kalau gak menggunakan tumakninah dalam ruku, ya gak sah. Hanya saja tumakninahnya ada yang menyebutkan terpisah, dan ada yang langsung di dalam rukunnya. Terus kenapa berdiri dan duduk tasyahud akhir tidak plus tumakninah?
Karena pasti berdiri panjang. Karena ada bacaan yang wajib yaitu Al-Fatihah. Tasyahud akhir pun pasti panjang. Ada bacaan tasyahud, sholawat dan juga salam. Jadi nggak perlu ditambah plus tumakninah. Tapi yang 4 ini tidak ada bacaan wajib. Makanya plus tumakninah sebagai syarat supaya rukuknya sah, itidalnya sah, sujudnya sah, dan duduk antara dua sujudnya sah. Gak perlu baca apa-apa, tetap sah. Yang penting tumakninahnya. Cuman rugi kalau tidak membaca tasbih dan tidak membaca doa. Wafaham ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.